Kelalaian lagi-lagi memakan korban. Terlebih anak-anak yang memang belum mengetahui potensi bahaya yang bisa saja menimpa. Tak terbersit sama sekali di pikiran mereka jika gotong royong, riang gembira santri dan santriwati berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantrennya ataupun tempat ibadah bisa saja berubah menjadi petaka. Terlebih minim pengawasan oleh orang-orang dewasa yang memang ahli di bidangnya. Seperti di Ciamis, Bogor, suasana maulid yang harusnya khusyuk seketika berubah panik. Tak kuat menahan beban banyaknya warga, musala 2 lantai mendadak ambruk. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas dan warga bahu-membahu mengangkat puing demi puing guna menyelamatkan korban. Puluhan orang terluka, 3 diantaranya meregang nyawa di rumah peribadatan. Peristiwa serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Musala pondok pesantren Al-Khozini seketika ambruk saat pengecoran beton di lantai atas. Santri yang tengah melaksanakan salat asar di lantai bawah seketika tertimpa bangunan. Faktanya, 2 tragedi ini membuktikan kualitas bangunan dan keamanan kerja yang masih dianggap sepele. Bahkan kerap dilaksanakan secara swadaya tanpa ada pengawasan profesional. Karena secara umum sebuah konstruksi bangunan gedung itu semua komponennya itu saling berkaitan. Jadi misalnya kakinya kuat, tapi platnya nggak kuat ya sudah gitu. Atau sebaliknya, platnya kuat, kakinya tidak kuat. Nah itu juga jadi persoalan tersendiri. Proyek-proyek yang uangnya adalah uangnya sendiri, dikerjakan sendiri, dikelola sendiri. Nah itu tidak menjadi masalah, uang-uang saya kok ibaratnya seperti itu ya. Kalau institusi tersebut memiliki tenaga ahli di bidang konstruksi, sehingga tidak hanya paham bagaimana melaksanakan konstruksi, tapi juga memahami risiko-risiko yang bakal terjadi dan dapat memitigasinya. Kerap melibatkan santri atau jamaah dalam proses pembangunan. Namun aspek positif gotong royong yang meningkatkan keterikatan jamaah dan bangunan tempat ibadah sebagai pahala yang terus mengalir tidak diimbangi dengan pengetahuan resiko yang mungkin timbul. Belum lagi soal izin khusus dan dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk meminimalisir resiko. Bangunan tersebut sedang ada pengecoran, sementara di bawahnya, di lantai di bawahnya, saya informasinya kurang jelas di lantai berapa, itu ada santri yang sedang beraktivitas. Ya, nah kasus seperti itu sebetulnya memerlukan persyaratan khusus ya, karena masa konstruksi bersamaan dengan masa penggunaan bangunan. Tanpa pengawasan teknis dan pengabaian standar konstruksi, niat suci pembangunan rumah ibadah bagi para hamba dapat menjelma jadi bom waktu sumber petaka. Peristiwa Bogor dan Sidoarjo jadi saksi. Audit dan evaluasi bangunan rumah ibadah mesti menyeluruh, bukan sekedar pilihan atau formalitas belaka. Tim Liputan melaporkan.